Valsalva maneuver adalah metode penanganan non-farmakologi untuk mengembalikan irama jantung yang tidak normal menjadi normal, seperti takikardia supraventrikular, dan untuk meredakan keluhan telinga terasa penuh. Mari pahami lebih lanjut tentang Valsalva maneuver melalui ulasan di bawah ini. Apa itu Valsalva maneuver? Valsalva maneuver adalah salah satu metode penanganan sederhana yang bekerja pada saraf vagus untuk memperlambat detak jantung. Biasanya, dokter melakukan teknik ini untuk mencoba memperlambat detak jantung saat pasien mengalami detak jantung yang terlalu cepat dan abnormal, seperti pada kasus supraventrikular takikardia. Selain itu, Valsalva maneuver ini juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk menyeimbangkan tekanan dalam telinga dan meredakan keluhan telinga terasa penuh atau tersumbat. Pasalnya, melakukan metode ini dapat membantu melepaskan udara yang menyumbat tuba eustachius di telinga. Telinga terasa penuh biasanya sering terjadi pada orang yang bepergian naik pesawat atau menyelam. Manfaat Valsalva maneuver. Dokter biasanya merekomendasikan Valsalva maneuver untuk mendiagnosis atau menangani kondisi tertentu. Metode ini diketahui dapat membantu memperlambat denyut jantung dan menghentikan takikardia supraventrikular yang merupakan salah satu jenis gangguan irama jantung. Membantu dokter menentukan jenis murmur jantung yang dialami oleh pasien. Namun, penegakan diagnosis sebaiknya juga dikombinasikan dengan pemeriksaan penunjang yang lain. Mendeteksi terjadinya gagal jantung. Membantu mendiagnosis masalah lain, seperti penyakit yang memengaruhi pembuluh darah vena. Misalnya varikokel, pembesaran pembuluh darah vena di kantong buah zakar atau skrotum. Membantu mendiagnosis masalah pada sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf yang mengendalikan detak jantung, pernapasan, dan fungsi tubuh lainnya tanpa disadari. Mengeluarkan udara yang menyumbat saluran eustachius di telinga. Siapa yang tidak direkomendasikan melakukan Valsalva maneuver? Valsalva maneuver adalah metode yang dapat meningkatkan tekanan di mata dan perut, sehingga seseorang tidak disarankan untuk melakukan manuver ini jika mengidap retinopati, masalah dengan pembuluh darah di retina mata, dan implan lensa intraokular di mata, misalnya setelah operasi katarak. Selain itu, seseorang juga perlu berhati-hati dengan Valsalva maneuver bila memiliki beberapa kondisi berikut ini. Penyakit jantung koroner, penyakit katup jantung, penyakit jantung bawaan, tekanan darah tinggi, hipertensi, serangan jantung, gagal jantung dekompensasi akut, yaitu kondisi gagal jantung yang memburuk secara cepat dan tiba-tiba. Wanita hamil dengan risiko keguguran dan kelahiran prematur, stroke, tumor atau kanker otak, perdarahan otak, status epileptikus. Prosedur Valsalva maneuver. Sebelum melakukan Valsalva maneuver, dokter mungkin akan memberikan corong yang terhubung ke alat pengukur tekanan. Pasien perlu meniup corong tersebut agar pendorong di alat tersebut mengapung dan mencapai level tertentu. Dokter perlu melihat tekanan sebesar 40 mmHg selama prosedur Valsalva maneuver. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk melakukan Valsalva maneuver. 1. Duduk dengan posisi tubuh tegak. 2. Ambil napas dalam-dalam, pencet hidung, dan pastikan mulut tertutup. 3. Tahan napas sambil menutup hidung dan mulut seperti saat sedang menahan batuk. 4. Hembuskan napas, ekspirasi, secara kuat sambil tetap menutup mulut dan memencet hidung. Kencangkan otot perut seperti saat sedang mengejan ketika buang air besar. 5. Tahan napas selama 15-20 detik. 6. Buka hidung atau mulut dan hembuskan napas. Terdapat dua versi Valsalva maneuver yang dapat membantu mengatasi takikardia supraventrikular. Berikut masing-masing penjelasannya. Modified Valsalva maneuver. Pada metode ini, dokter akan mengangkat kaki pasien tepat setelah pasien berhenti mengejan. Versi ini mungkin lebih efektif karena mengangkat kaki dapat membantu lebih banyak darah kembali ke jantung. Reverse Valsalva maneuver. Pada metode ini, pasien duduk dan menarik napas selama 10 detik dengan hidung dan mulut tertutup. Fase Valsalva maneuver. Terdapat 4 fase dalam metode Valsalva maneuver. Berikut masing-masing penjelasannya. Fase 1. Mengembuskan udara melawan saluran udara yang tertutup saat pasien mengejan menyebabkan tekanan di dada meningkat. Hal ini dikarenakan tekanan di pembuluh darah aorta dalam dada meningkat sementara dan darah dipaksa keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Fase pertama ini menyebabkan lonjakan tekanan darah sementara. Fase 2.
Fase kedua ini menyebabkan penurunan tekanan darah secara bertahap, karena sejumlah kecil darah dari pembuluh darah vena kembali ke jantung. Sistem saraf otonom dapat merasakan penurunan tekanan ini dan merespons dengan meningkatkan denyut jantung dan curah jantung, serta menyempitkan pembuluh darah arteri. Seluruh proses ini mengarah pada kembalinya tekanan darah ke kisaran normal jika sistem saraf otonom pasien berfungsi dengan baik. Fase 3. Di akhir manuver, pasien akan rileks dan tekanan darah akan turun selama beberapa saat. Fase 4. Pada fase ini, darah mulai mengalir kembali ke jantung. Setelah beberapa detak jantung, aliran darah akan kembali normal, namun tekanan darah mungkin akan meningkat karena pembuluh darah yang masih menyempit. Peningkatan tekanan darah idealnya menyebabkan detak jantung kembali normal. Penting untuk diperhatikan bahwa Valsalva manuver tidak disarankan untuk mengatasi semua jenis masalah kardiovaskular. Hindari mencoba melakukan teknik ini jika memiliki kondisi-kondisi yang merupakan kontraindikasi dari teknik ini, seperti tekanan darah tinggi dan memiliki risiko tinggi terkena stroke atau serangan jantung. Bila mengalami gangguan irama jantung, sebaiknya konsultasikan kondisi tersebut dengan dokter terlebih dahulu sebelum mencoba melakukan Valsalva manuver. Selain itu, sebaiknya manuver ini dilakukan di bawah pengawasan ketat dari dokter guna mengantisipasi terjadinya beberapa komplikasi seperti nyeri dada, pingsan, gangguan pada mata, hingga henti jantung. Mencoba Valsalva manuver untuk meredakan keluhan telinga terasa penuh juga harus dilakukan dengan hati-hati. Mencoba mengembuskan napas terlalu keras berisiko menyebabkan gendang telinga pecah. Komplikasi ini jarang terjadi, tetapi sebaiknya konsultasikan ke dokter dan lakukan manuver ini di bawah pengawasan dokter jika memiliki kekhawatiran atau pertanyaan tentang cara melakukannya dengan benar. Itulah penjelasan mengenai metode Valsalva manuver yang perlu Anda pahami. Namun, perlu dicatat bahwa teknik ini tidak selalu sepenuhnya dapat mengatasi abnormalitas irama jantung ataupun keluhan telinga terasa penuh. Oleh karenanya, ada baiknya jika Anda berkonsultasi secara langsung dengan dokter mengenai penanganan yang tepat untuk kondisi tersebut.